Apakah kesamaan Denny Siregar, Amin Rais, Rizik Syihab, dan Refly Harun? Jawabannya sederhana. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menjatuhkan nama baik Presiden Jokowi menjelang berakhirnya masa kekuasaan sang presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Buat teman-teman yang belum subscribe dan baru tahu channel ini, klik tombol subscribe karena akan kita bagikan video-video terbaru dan A1 gitu ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas ada hal yang mengejutkan ya, dari kesamaan narasi antara Denny Siregar dan orang seperti Rizik Syihab ya, yaitu mereka sama-sama melakukan pembusukan terhadap Pak Jokowi ya, dan ini diangkat oleh channel Cokro TV teman-teman ya, yang berjudul Denny Siregar dan Rizik Syihab kini sejalan dalam pembusukan Jokowi ya. Nanti kita simak teman-teman videonya. Mudah-mudahan juga Cokro TV menonton ini, please jangan distract ya, karena teman-teman channel 2024 nge-strike kita teman-teman, karena kita mengulas, meremake, akhirnya distract dan gak tanggung-tanggung. Itu 3 video gitu ya. Menurut saya ini bagus untuk diangkat, dan mudah-mudahan Cokro TV mengizinkan untuk meremake ataupun mengulas gitu ya. Mari teman-teman kita simak dulu video berikut ini teman-teman ya. Kalian bisa nonton juga video fullnya di Cokro TV. Kita simak ya teman-teman. Namun yang paling layak disaksikan adalah video Denny. Videonya berjudul Fufu Fafa dan Perang Kuasa. Dalam video ini guys, ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Nah teman-teman bisa nonton di sini, nonton fullnya ya, tapi kita akan remake teman-teman. Jadi video ini akan kita ulas gitu ya, dan menurut saya ini sangat-sangat menarik. Mari kita simak dulu teman-teman. apakah kesamaan Denny Siregar, Amin Rais, Rizik Syihab, dan Refly Harun? Jawabannya sederhana. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menjatuhkan nama baik Presiden Jokowi menjelang berakhirnya masa kekuasaan sang presiden. Ya, saya setuju teman-teman, karena kita lihat semakin hari semakin mereka itu memberikan fitnah, serangan-serangan gitu ya. Ya, serangan-serangan yang berbahaya, tapi hoaks juga gitu ya teman-teman ya. Sebetulnya sih Jokowi itu tinggal menjabat selama 1 bulan. Tapi Denny, Rizik, dan kawan-kawan tak berhenti berusaha menghabisinya. Mereka seperti tidak ingin Jokowi nanti dikenang sebagai presiden yang baik. Ya, ini saya setuju teman-teman, karena mereka itu menganggap Pak Jokowi itu tidak ada yang beres gitu kerjaannya gitu. Seperti 10 tahun ini yang nggak ada yang bagus gitu ya. Jokowi harus diturunkan dengan penuh catatan hina. Nah, itu dia. Apalagi dia sebentar lagi mau turun, mau berhenti purna tugas, dan akhirnya mau digoyang gitu, ataupun mau diturunkan secara yang tidak konstitusi gitu ya teman-teman ya. Denny sendiri menyebutnya sebagai proses pembusukan Raja Lama alias Jokowi. Nah, ini kan pembusukan, ngeri banget teman-teman ya. Raja Lama alias Jokowi dibilang. Lantas apa perbedaannya? Jawabannya juga sederhana. Denny Siregar dulu adalah pecinta Jokowi. Rizik Syihab dan Amin Rais dari dulu adalah pembenci Jokowi.
Tapi kondisi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan mereka kini sejalan. Mereka berjuang di kubu-kubu yang berbeda, tapi tujuan akhir mereka sama. Mereka harus menghancurkan Jokowi. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya, musuh yang paling berbahaya adalah mantan teman gitu ya, yang sakit hati gitu ya. Ngeri kali ini teman-teman ya. Sakit hati dibawa mati gitu ya. Itulah ya, ante-ante gitu ya, dulunya kawan gitu kan, akhirnya pendendam gitu ya teman-teman ya. Saya sebenarnya dulu mengenal dekat Denny di Cokro TV ini. Saya adalah seorang pengagum yang sangat menghormati Denny di masa itu. Ya, saya juga setuju gitu ya, karena dulu beliau masih bergabung dan beliau ini menyuarakan gitu ya suara rakyat jelata ya. Salah satunya kita, jujur si Rakyat Media ini ya melihat dia menyuarakan suara rakyat jelata gitu ya, dan mendukung kinerja Pak Jokowi. Tapi akhirnya membalik arah gitu teman-teman ya. Ini saya setuju dengan Bung ini ya, Bung Ade Armando. Kita lanjut teman-teman. Tapi kemudian gara-gara Pilpres kami terpaksa berseberangan. Kami bahkan pernah bareng datang menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor. Tapi kemudian Jokowi dipinggirkan dan dikhianati oleh PDIP karena satu dan lain alasan. PSI, partai di mana saya berada, juga ditendang dan bahkan dilecehkan PDIP ketika PSI justru sedang mendukung Ganjar Pranowo. Jokowi pun bersatu dengan Prabowo. Saya di PSI tetap mendukung Jokowi dan kemudian mendukung pula Prabowo. Denny tidak terima dengan keputusan Jokowi, marah, dan sejak saat itu menjadi musuh Jokowi. Nah ini, ya jujur sih teman-teman, terakhir saya menonton video Denny Siregar ini, saat dia saya merasa dia sangat-sangat membenci Pak Jokowi gitu ya. Sesudah itu saya tidak pernah tertarik lagi gitu, karena saya Jokowi yang saya rasa Jokowi yang tetap terbaik gitu ya. Selain itu juga teman-teman, sudah kelewatan batas kita. Saya melihatnya, pandangan saya seperti itu teman-teman. Gimana nanti pandangan kalian, komen di bawah ya. Kita lanjut. Kalau Anda masih ingat, para pendukung PDIP di Cokro di masa lalu adalah Denny, Guntur Romli, Nong Darol Mahamada yang saat itu adalah CEO Cokro, Eko Kuntadi, Mas Jopray, dan Iwan Chan. Ketika Cokro memutuskan untuk tetap mendukung Jokowi di akhir 2023, mereka ramai-ramai keluar dari Cokro. Mereka kemudian terlibat di kanal YouTube 2045 TV yang pro Ganjar dan kemudian menjadi anti Jokowi. Semula saya mengira seusai Pilpres selesai. Oke. Jadi saya paham nih teman-teman ya. Akhirnya mereka keluar dari Cokro TV dan akhirnya teman-teman mereka masuk ke 2045 gitu ya, untuk menghujat gitu ya, untuk menghujat Pak Jokowi gitu ya. Rame-rame mereka melakukan itu teman-teman ya, dan pantesan teman-teman, pantesan saya juga bingung gitu ya. Saya itu beberapa kali meremake video-video dari 2045 ini ya, channelnya ini ya. Akhirnya saya distract teman-teman, dan menurut saya ini tidak masuk gitu ya, nggak masuk logika. Kok dengan begini kita mereview, meremake, mengulas apa opini-opini mereka, Denny Siregar, akhirnya di-strike teman-teman. Ini sungguh-sungguh menyedihkan teman-teman. Nanti saya akan kasih lihat teman-teman, channel saya yang di-strike itu 3 video gitu ya, oleh channel 2045 TV, karena saya tetap tegak lurus kepada Pak Jokowi. Terus mereview konten-konten dari Denny Siregar dan lain-lain yang selalu menghujat Pak Jokowi, dan akhirnya saya mengulas seperti ini gitu ya. Tapi yang tidak adil gitu ya, mereka memberikan strike gitu ya.
dan masa berlaku berakhir dalam itu 3 bulan teman-teman ya. Teguran itu dari tanggal 21 Juli 2024. Ini nggak etis gitu, nggak adil gitu. Masa kita cuman menanggapi gitu, meresponi tanggapan-tanggapan dari channel 2045 TV ini, malah distract gitu teman-teman. Mereka nggak suka dengan akun-akun situ. Ya memang kita salah mengambil dan sebagainya, tapi kan kita mengulas gitu, mereaction gitu, itu wajar sebenarnya. Tapi ya sudahlah, saya sudah mengajukan permohonan banding tapi tidak ditanggepin dan sebagainya oleh admin 2045. Ini ya udah nggak fair lah gitu ya menurut saya teman-teman. Ya menurut saya ini adalah musuh yang paling berbahaya gitu ya, musuh yang paling berbahaya. Dan akhirnya mereka semua yang membahas kebaikan Pak Jokowi akhirnya distract teman-teman, distract. Makanya saya anti sekarang menonton video 2045 TV ataupun mereaction ataupun mengulas karena ngeri gitu ya, ngeri. Ya mudah-mudahan Cokro TV tetap tegak lurus ya, tetap tetap profesional lah gitu. Jangan gara-gara tidak mendukung ataupun mendukung gitu kan, tidak usah gitu cara-cara begitu. Sesama kita juga konten kreator, namanya juga kita kan menyuarakan opini-opini kita gitu ya. Mereaction itu wajar dan sah gitu ya di ngata YouTube gitu ya. Tapi memang kewenangannya semuanya itu tergantung channelnya, tapi caranya nggak bagus teman-teman. Saya sudah coba berkomunikasi, meng-email, tidak ditanggapin oleh channel 2045 TV. Ya nggak apa-apa, wes gitu ya. Ya is okay gitu, lanjutkan itu karya Anda, silahkan gitu ya. Itu teman-teman, mari kita lanjutkan dulu video yang Bang Arde ini. Prabowo jadi presiden, Ganjar kalah, keadaan akan kembali berubah. Tapi ternyata harapan saya terlalu berlebihan. Kini 7 bulan setelah Pilpres selesai, mereka masih terus memburu Jokowi. Pada titik itulah Denny dan kawan-kawan kini sejalan dengan Rizik dan kawan-kawan. Ya, setuju karena begini teman-teman. Oke, kita kalau tidak mendukung calon kita ataupun paslon kita, kalau udah kalah, udah selesai gitu. Jangan dipaksakan gitu, jangan dianggap membabi buta gitu untuk menjelek-jelekkan sampai darah penghabisan gitu ya. Itu yang nggak bagus, itu yang nggak ada norma-norma di negeri kita ini. Sebenarnya nggak bagus seperti itu teman-teman. Ya sudah, saya dulu pendukungnya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kalah, Jokowi naik lagi, ya udah monggo gitu. Mungkin sudah digaris tangankan gitu oleh Tuhan Sang Pencipta gitu ya, untuk menjabat lagi. Ya udah nggak usah keras kepala gitu. Saya setuju ini dari apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ini gitu teman-temannya. Jangan menjadi membabi buta gitu. Itu bahaya. Ayo yang ada kita sama-sama mendukung gitu, membangun negeri ini agar cepat menuju Indonesia emas itu gitu ya teman-temannya. Kita berharapnya begitu ya. Jadi janganlah sakit hati gitu ya. Ya berbahaya gitu, penyakit gitu ya. Ya begitu teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya videonya. Kanal 2045 bisa jadi contoh bagaimana Denny dan kawan-kawan beroperasi. Kalau kita masuk ke halaman awal kanal tersebut, kita akan langsung membaca perkenalan diri mereka dengan bahasa yang sangat tegas. 2045 memperkenalkan diri sebagai orang-orang yang dulu pendukung Jokowi tapi sekarang melawan Jokowi. Karena Indonesia jauh lebih penting dibanding Jokowi, tulis mereka. Jadi mereka tegas-tegas menyatakan sebagai pihak yang anti Jokowi, melawan Jokowi.
Judul-judul videonya pun begitu tegas melawan Jokowi dan keluarga. Misalnya saja, video host Rini Budoyo pada 21 September berjudul "Keluarga Jokowi tinggal dikelilingi orang-orang inkompeten". Lalu video Mas Joprai pada 20 September berjudul "Nggak ada yang mau belain Jokowi lagi". Pada 19 September juga ada video Emak Vivin berjudul "Klarifikasi ke KPK Kaisang Bohong" atau "Klarifikasi Kaisang bikin masalah makin runyam". Namun yang paling layak disaksikan adalah video Denny. Videonya berjudul "Fufu Fafa dan Perang Kuasa". Dalam video yang ditayangkan 12 September itu, Denny bicara soal pembusukan terhadap Jokowi. Tidak sedikit pun tersisa rasa hormat Denny pada Jokowi. Nah, ini teman-teman ya. Jujur ya, benar tidak ada sedikit pun rasa hormatnya DN ini ya kepada Jokowi gitu ya. Benar sekali Bung Ardini mengatakan, ya jujur sih teman-teman, awal-awal saya suka Denny karena pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme gitu ya, tentang khilafah gitu ya, Taliban, Suriah, HTI, FPI ya, Densus 88 gitu ya. Dan sekarang makin kesini malah jadi seperti gelandangan politik online gitu. Itu pandangan saya teman-teman ya. Apalagi sempat distract juga. Distract gitu ya. Saya email dan sebagainya, nggak direspon bos gitu ya. Ini udah males gitu ya. Jadi dia melihat siapa yang mendukung dia, siapa yang enggak gitu ya. Yang kalau enggak mendukung dibasmi gitu ya. Tapi salahnya kita ini tegak lurus kepada Pak Jokowi gitu ya. Jujur saya dulu senang gitu, bahagia karena DS ini membela Pak Jokowi. Tapi sekarang Pak DS ini tiba-tiba berubah, seakan-akan gitu ya, kerjanya Pak Jokowi selama ini tidak ada artinya di mata mereka ya. Bangsa ini harus belajar menghargai usaha orang lain untuk negara gitu teman-teman ya. Meski tidak seberapa gitu ya, mesti cuman berapa persen gitu, tapi prestasi dan hasil kerjanya adalah bukti nyata yang bisa jadi pelajaran untuk para penerus negeri ini gitu. Jadi makanya saya akan tetap bersama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi telah melaju cepat untuk membangun negeri ini dan kita rasakan saat ini gitu ya teman-teman. Mari kita saksikan dulu video. Kita lanjutkan lagi videonya teman-teman. Denny menggambarkan bahwa pada periode kedua, Jokowi memamerkan kekuasaannya tanpa sungkan. Menurut Denny, Jokowi otoriter dan menghalalkan segala cara agar tetap berkuasa. Padahal kondisi Jokowi saat ini sebenarnya runyam. Raja Jawa ini, kata Denny, berada dalam situasi bebek lumpuh. Ini terjadi karena orang-orang terdekatnya sudah meninggalkannya dan mendekat pada raja baru, yaitu Prabowo. Masalahnya, sang raja baru menyadari bahwa si raja lama masih memegang kekuasaan. Ketakutan ini membayangi orang-orang yang terdekat dengan raja baru. Selalu ada kemungkinan terburuk karena si raja lama saat ini masih memegang kendali kekuasaan. Karena itulah, kubu raja baru melakukan aksi-aksi untuk menghancurkan presiden yang lama. Raja baru ini merasa tak mudah untuk langsung berhadap-hadapan dengan raja lama. Karena itulah, kata Denny, mereka melakukan pembusukan dengan cara membongkar satu persatu aib keluarga. Ini dilakukan agar rakyat merasa muak dengan raja lama yang selama ini mereka dukung. Isunya terentang dari Fufu Fafa, bisnis keluarga yang bangkrut, walau sudah disuntik ratusan miliar, barang-barang mewah, bau ketek, jet pribadi, dan sebagainya. Jadi kalau saya tidak salah tangkap, Denny berusaha membangun narasi bahwa kampanye hitam untuk menghancurkan reputasi Jokowi dilakukan seolah-olah oleh kubu Prabowo.
Nah, ini dia teman-teman. Ini yang sangat-sangat dalam kata-katanya. Ini penuh arti gitu ya teman-teman. Saya paham betul apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, yaitu makanya kecintaan kita kepada seseorang itu jangan 100% gitu ya teman-teman. Jadi ya kasih 99%. Nanti kayak DN ini gitu ya. Akhirnya apa? Kecintaannya yang 100% itu berbalik ya. Berbalik gitu. Seperti Mahfud MD. Akhirnya berbalik, menghujat 100% gitu ya. Apapun caranya akan dilakukan ya, membabi buta gitu teman-teman. Ini berbahaya buat negeri kita, bangsa kita ke depannya gitu ya. Kita harus contoh seperti apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalah menang itu biasa ya. Yang penting rakyat semuanya berdamai, jangan mau diadu domba. Itu akhirnya merendahkan diri. Kalau mereka ini kaum ini nggak bisa merendahkan diri menurut saya teman-teman. Malah kalau bisa dibasmi, sikat terus gitu ya, membabi buta. Channel-channel yang mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo dibasmi semuanya. Akhirnya apa? Lihat penonton mereka hilang semuanya teman-teman. Hilang gitu ya. Komen kalian masih nonton 2045 TV? Ya, komen di bawah teman-teman ya. Ya, kita lanjut teman-teman. Ini menurutnya adalah operasi untuk membusukkan nama Jokowi. Dan ini dilakukan karena sangat mungkin Jokowi akan melakukan langkah radikal membatalkan pelantikan Prabowo. Terus terang, saya sangat kecewa dengan sikap Denny ini. Buat saya berargumen bahwa aksi serangan terhadap Jokowi yang dilakukan dengan sangat hitam, penuh fitnah dan kebohongan ini dilakukan oleh tim Prabowo jelas mengada-ada. Prabowo dan Jokowi adalah dua sekawan yang kompak sejak 2019. Dan membayangkan Jokowi akan membatalkan pelantikan Prabowo adalah imajinasi liar yang sama sekali tak mengandung kebenaran. Dalam hal ini, Denny nampaknya tak jauh berbeda dengan anggota kubu anti Jokowi yang lain, yang seperti bersikap bahwa hanya ada satu kata, yaitu lawan. Dan yang dilawan adalah Jokowi. Sangat absurd dan menyedihkan. Sebagai Sedih banget. Lawan. banding saya juga bisa menyebut apa yang terjadi pada kubu Rizik Syihab. Ini terkait dengan beredarnya narasi bahwa akan ada aksi 20.000 anggota pasukan berani mati bela Jokowi pada 22 September di daerah Jakarta Pusat. Sejak semula saya sudah menduga ini adalah aksi kampanye hitam untuk menjatuhkan nama Jokowi. Ternyata memang terbukti pada hari Minggu kemarin itu sama sekali tidak terjadi. 10 orang pun tak ada, apalagi 20.000. Tapi berita ini dengan mudah digoreng oleh Rizik Syihab, Amin Rais, dan influencer seperti Refly Harun. Rizik bahkan meminta umat Islam di Jakarta untuk mengasah golok mereka menghadapi aksi berani mati ini. Amin Rais juga menggambarkan Jokowi sebagai bebek lumpuh yang akan melakukan politik bumi hangus dengan aksi 22 September itu. Narasi Amin mirip dengan Denny. Menurut Amin, Jokowi akan menggalang kebulatan tekad untuk menunda pelantikan Prabowo dengan alasan ketidaksiapan pergantian kepemimpinan nasional. Luar biasa mengada-ada. Bahkan seorang Refly Harun pada 21 September membuat video di kanal YouTube-nya dengan judul "Terancam di penjara, Mulyono siapkan pasukan berani mati. HRS dan Amin Rais serukan ancaman perang." Ngeri banget ya. Ngeri banget teman-teman ya. Membabi buta sekali. Kolom komentar, para netizen melontarkan serangan yang tak kalah ganasnya. Ada yang menulis, saya setuju, ganas ya. Membabi buta, ganas. sudah tidak sabar merasakan jihad fisabilillah yang difatwakan ulama-ulama garis lurus. Siap, Allahu Akbar. Atau ada yang berkomentar, yang setuju tangkap Mulyono dan seluruh anggota dinastinya serta kroninya agar menjadi pelajaran buat para pemimpin ke depan, ayo angkat jempolnya. Astaga. Lantas ada juga yang berseru,
Umat Islam dari dulu hingga sekarang tidak pernah takut mati. Mati syahid atau hidup mulia adalah pilihan umat Islam. Jangan pernah macam-macam dengan umat Islam. Jadi pembusukan Jokowi seperti dikatakan memang benar terjadi. Dari Denny 2045 sampai Rizik, Amin, Refli secara kolektif mengeroyok Jokowi. Tapi seperti yang saya selalu percaya, mereka bisa berencana, tapi Tuhan juga yang akan menentukan. Ya, benar Bang Ade Armando. Karena itu, selama kita masih terus berpegang pada jalan lurus, jangan khawatir, kebenaran akan menang. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ya, keren banget teman-teman ya. Itulah, saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ini. Terima kasih Bang Ade atas penjelasan. Saya juga dulu mengagumi DS ini, tapi dengan berlalunya waktu jadi kelihatan siapa kawan, siapa lawan. Ya, sedih sebenarnya kenapa potensi yang ada disalahgunakan gitu ya. Tapi itu pilihan teman-teman. Sebagai warga negara yang baik, tidakkah kita bersyukur gitu ya, mempunyai seorang presiden seperti Pak Jokowi yang sedemikian berjuang untuk memajukan ya bangsa ini gitu ya. Ya, lupakah kita dengan kembalinya saham mayoritas atas Freeport ke Indonesia ya. Lupakah kita akan harga BBM di Papua yang satu harga dengan daerah lain? Terus lupakah kita dengan pembangunan infrastruktur yang begitu banyak gitu ya, program-program kesehatan, dan masih banyak lagi yang kita tidak tahu karena beliau bergerak senyap, tidak ingin dipublikasi ya. Mengapa kita sendiri sebagai warga negara ya tidak melihat apa yang sudah dilakukan beliau gitu ya? Malah negara luar yang justru menghargai dengan memberikan penghargaan sebagai pemimpin terbaik. Ini miris teman-teman. Ini miris. Sedih ngelihatnya. Tapi ini menitnya udah 27 menit teman-teman. Nanti teman-teman nggak nonton video ini, sebenarnya saya masih banyak kata-kata untuk bisa penyampaian. Ayolah kita bergabung gitu. Ayolah kita membangun Indonesia ini agar cepat menuju dan siap untuk Indonesia emas ini. Ingatlah bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri tanpa bisa dihambat ataupun dibuat-buat dari hukum tabur tuai ya yang masih berlaku. Ya, semangat buat Bang Ade. Bersyukur masih ada orang yang waras dan menggunakan logikanya dengan baik ya. Mungkin itu dari saya. Salam merdeka. Pesan saya adalah tetap jaga persatuan Indonesia ya. Jangan mau diadu domba, mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Jangan mau kita terpecah belah karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirain mohon undur diri. Bye bye.